Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Beras 2 liter, telur setengah kilo, gula 1/4 kilo, dan minyak goreng merek Sania 1 liter. Masak Aryo. Arumi mendiktekan apa yang sudah ia masukkan ke dalam kantung belanjaan seorang pelanggan sambil melirik ke arah rumah gersang milik Narsi. Aryo tinggal menghitung jumlahnya saja sehingga pekerjaan hari ini tidak terasa melelahkan seperti biasanya. Totalnya jadi 66.000 Bu Lasmi, ujar Aryo. Lasmi pun membayar belanjaannya setelah Arumi menyerahkan kantung belanjaannya yang sudah dikemas tadi. Arumi langsung beranjak ke bagian depan warung untuk membereskan peralatan dari tempat beres yang tersimpan di sana. Sesekali ia kembali mengawasi rumah yang menjadi pusat perhatiannya sambil mencari-cari jejak dari tatapan yang terarah kepadanya. Sekarang Rumi semakin rajin ya. Setelah lama tinggal di Jakarta, pekerjaanmu bisa jadi tambah ringan kalau dibantu terus sama Rumi, ujar Lasmi sambil tertawa pelan. Aryo hanya tersenyum seadanya sambil menyerahkan uang kembalian pada Lasmi. Iya Bu, alhamdulillah Rumi memang masih seperti dulu dan malah semakin rajin. Aku bersyukur karena dia sama sekali tidak lupa dari mana dirinya berasal, meski sudah lama tidak pulang ke sini, tanggap Aryo. Iya, kamu benar. Kita harus bersyukur karena Rumi tidak berubah sama sekali. Kalau begitu, mari nak Aryo, pamit Lasmi. Iya Bu Lasmi. Setelah Lasmi pergi dari warung itu, Aryo pun segera mengisi rak tempat minyak goreng dan gula pasir yang sudah kosong. Kasmiati datang ke warung karena mencari-cari di mana keberadaan Arumi. Ya Allah Cahayu, kamu itu loh, kok tidak bisa diam saja toh? Apa tidak capek? Tadi kamu sudah cuci piring dan menyapu di rumah Budi. Sekarang kok malah ikutan ngurus warung? Biar saja Aryo dan Ari yang menjaga di sini. Kamu istirahat saja, ujar Kasmiati. Aryo pun tersenyum diam-diam saat mendengar ibunya menegur Arumi yang tidak bisa diam di tempat. Arumi pun kini tersenyum sambil memeluk Kasmiati ke arah samping seperti biasanya. Kalau aku diam-diam saja, biasanya aku kan mengantuk Bude Kasmi. Jadi, daripada aku mengantuk, lebih baik aku di sini sambil membantu Mas Aryo. Lagi pula, Ari kan sedang pergi belanja barang-barangnya sudah kosong. Jadinya Mas Aryo di sini tidak ada yang membantu. Oh iya, bukannya Nuning ada di tempat rumah bersama Bude Kasmi sejak tadi? Berarti Bude ada yang nemani kan di dalam? Tanya Arumi. Jangan tanya soal itu Nuning. Dia sudah dibablas ke alam sejak kamu selesai menyapu tadi, jawab Kasmiati. Arumi kini mengarahkan Kasmiati untuk duduk pada sebuah kursi kosong di halaman depan warung. Arumi ingin tetap bisa menatap ke arah rumah milik Narsi, meski saat itu dirinya sedang mengobrol dengan Kasmiati. Setelah Kasmiati duduk dan mereka telah menghadap ke rumah milik Narsi, Arumi pun mulai memijat pundak Kasmiati seperti dulu saat dirinya masih anak-anak. Kasmiati pun tersenyum lagi saat ingat dengan hal yang menjadi kebiasaan Arumi saat mulai beranjak remaja. Arumi tidak pernah absen memijat pundak Kasmiati saat dirinya sedang beristirahat sejenak seperti sekarang. Hal itu tentu saja membuat Kasmiati semakin merasa hidupnya sangat lengkap. Selama tinggal di Jakarta, apakah kamu pernah punya pacar Cahayu?
tanya Kasmiati. Arya pun langsung menoleh saat mendengar pertanyaan itu terlontar dari mulut ibunya. Ia tidak pernah berpikir ke arah sana sejak melihat Arumi lagi hari ini. Padahal seharusnya ia juga memikirkan hal itu sebelum terus-menerus mengagumi kepada Arumi. Kini ia mulai merasa penasaran dan merasa tidak siap dengan jawaban yang akan Arumi berikan jika ternyata wanita itu sudah punya pacar. Ada energi negatif yang kini bisa Arumi rasakan setelah ia menatap lama ke arah milik rumah Bu Narsih. Kasmiati sedang menunggu jawaban darinya dan Arumi jelas menyadari hal tersebut. Alhamdulillah, aku tidak pernah punya pacar, budiku sayang. Aku terlalu sibuk belajar dan juga mengurus usaha catering yang aku jalani. Jadi, tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Lagi pula teman-teman pria seangkatanku banyak yang tahu kalau aku memang sulit didekati. Jadinya, kebanyakan dari mereka memilih menjaga jarak dariku daripada harus menghadapi masalah. Aku yang Budi lihat saat ini sama sekali tidak berbeda dengan aku yang tinggal di Jakarta. Aku masih saja selalu bersikap tegas atau galak terhadap lawan jenis, jawab Arumi terdengar sangat santai. Loh, lalu bagaimana caranya kamu akan mendapat jodoh kalau sikapmu terus seperti situ, Cahayu? Heran Kasmiati. Arumi pun berkekeh pelan saat mendengar pertanyaan soal jodoh mulai muncul di permukaan. Jodoh itu ada di tangan Allah, budiku sayang. Jadi mau seperti apapun sikapku, kalau memang sudah jodoh, pasti pria yang akan menjadi jodohku tidak akan memusingkan sikapku yang tegas atau galak terhadapnya. Karena dia pasti tahu bahwa wanita yang tegas dan galak itu tidak akan pernah membiarkan sembarangan pria untuk masuk ke dalam hidupnya, terutama setelah menikah, jelas Arumi. Arya pun kembali tersenyum dibuatnya. Pria itu langsung terbalik untuk menyembunyikan wajahnya, agar tidak perlu ada yang tahu kalau ia baru saja tersenyum akibat mendengarkan Arumi berbicara. Terus, kamu mau dapat jodoh orang jauh atau dekat? Kalau kamu lebih suka mendapat jodoh orang jauh, mungkin kamu akan dibawa pergi sama suamimu setelah menikah nanti. Tapi kalau kamu mendapat jodoh orang dekat, maka aku tidak akan tinggal jauh-jauh dari Budi Kasmi, lanjut Arumi yang kemudian mengecup pipi kanan Kasmiati dengan penuh kasih sayang. Kasmiati pun tertawa lepas saat mendengar Arumi berkata begitu. Sejak dulu Arumi memang selalu saja senang jika berada di dekatnya. Bahkan terkadang Irma pun sampai heran dengan hobi putri tunggalnya tersebut. Arumi selalu lebih senang diajak berkunjung ke rumah Kasmiati bersama Isma dan Iksan daripada jalan-jalan ke tempat yang jauh. Bahkan dulu sewaktu almarhum suami Kasmiati masih hidup, Arumi kecil selalu meminta digendong bersama dengan Aryo ataupun Ari. Dia tidak pernah merasa canggung dan hal itulah yang membuat Kasmiati senang sekali jika Arumi berada di sekelilingnya. Budi Kasmi, kok aku ditinggal sendiri toh? Rajuk Nuning yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sayang, bayi besarku baru bangun ya. Sini, biar aku gendong, tawar Arumi dengan sengaja. Nuning secepat kilat langsung meraih sandal yang dipakainya dan mulai mengejar Arumi seperti tadi. Ari muncul tak lama kemudian dan menghentikan motornya tepat di depan warung. Arumi kini berusaha bersembunyi dari Nuning dengan menjadikan Ari sebagai tameng. Ari yang tidak tahu masalah apa-apa tampak sangat kaget karena Nuning saat itu ada di hadapan sambil mengayunkan sandal yang siap mendarat pada tubuh siapapun. Ada apa toh?
Kenapa lagi kalian berdua? Ada masalah apa lagi? Tanya Ari yang takut terkena pukulan sandal dari Nuning. Lindungi aku, Ri. Itu loh, belahan jiwamu bangun tidur langsung ngamuk, lapor Arumi. Kamu adalah penyebab aku ngamuk, Rumi. Jangan gosok-gosok telinga Ari dengan sesuatu yang tidak benar ya. Sini kamu, Rumi. Sini. Biar aku kasih bagian pakai sandal kesayanganku ini. Omel Nuning. Aryo dan Kasmiati sama sekali tidak bisa menahan tawa mereka saat melihat adegan tersebut. Astagfirullah, kenapa aku harus selalu terjebak di antara pertengkaran yang tidak jelas yang kalian berdua lakukan sih? Gerutu Ari tampak sangat frustasi. Terima saja nasibmu, Ri. Sabar, saran Aryo sambil memegangi perutnya yang mulai sakit akibat tertawa. Setelah saat maghrib di rumah Maimunah, Arumi pun segera bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Ia sudah memberitahu pada Irma melalui telepon bahwa dirinya akan pulang setelah salat maghrib. Kamu yakin mau pulang malam begini? Kamu nggak mau nginap saja di sini, Cahayu? Tawar Maimunah dengan wajah penuh keresahan. Arumi pun tersenyum lebar seperti biasanya saat mendengar tawaan dari Maimunah. Bukannya nggak mau Bude Unah, tapi Bude kan tahu sendiri kalau aku ini adalah anak tunggal yang selalu dirindukan oleh ayah ibuku. Jadi sebaiknya aku segera pulang sebelum ponselku tidak berhenti berbunyi sepanjang malam, jawab Arumi. Apa yang Arumi katakan jelas sesuai dengan kenyataan yang sering terjadi jika dirinya tidak pulang ke rumah. Irma dan Iksan selalu saja menghubunginya tanpa henti hanya untuk mengecek Arumi apakah sudah makan, sudah berganti pakaian sebelum tidur. Dan bahkan saat Arumi tidur pun mereka tetap ingin tahu. Tapi masalah ini sudah malam, Rumi. Bagaimana besok pagi saja kamu pulang ke rumah? Nuning ikut membujuk Arumi. Sebaiknya aku pulang, Ning. Insya Allah aku akan sampai dengan selamat kok. Lagi pula rumahku kan tidak jauh dari sini. Arumi tetap menolak. Setelah berpamitan, Arumi pun segera mengayuh sepedanya dan menjauh dari rumah Maimunah. Ari sudah hampir menutup pintu depan warung ketika kedua matanya tidak sengaja melihat Arumi melintas menggunakan sepeda. Arumi jelas tidak sadar kalau Ari masih berada di warung karena saat itu keadaan sudah gelap. Ia pikir warung milik Kasmiati sudah benar-benar tutup sejak tadi, lalu merasa sebaiknya ia mengayuh sepeda lebih cepat. Melihat hal itu, Ari pun bergegas lari ke dalam rumahnya untuk menghampiri Kasmiati dan Aryo yang ada di meja makan. Nafas pria itu sangat memburu sehingga membuat Kasmiati dan Aryo sama-sama kaget ketika menyadari kemunculannya. Ari, kamu kenapa? Kenapa lari begitu, nak? Tanya Kasmiati khawatir. Itu Rumi, Bu, Rumi, ujar Ari terbata-bata. Ada apa dengan rumah, Iri? Bicara yang jelas, pinta Aryo mendadak perasaan menjadi tidak enak. Rumi keluar rumah malam-malam dari rumah Bude Unah. Mungkin dia berniat mau pulang ke rumahnya. Jelas Ari setengah nafasnya benar-benar kembali normal. Astagfirullahaladzim, ucap Kasmiati dan Aryo kompak. Aryo langsung melompat dari kursinya tanpa berpikir panjang. Pria itu secara berlari menuju pintu depan dan membukanya. Kamu di sini saja jaga ibu. Aku akan nyusul Rumi dan mengantarnya pulang, perintah Aryo. Iya, Mas. Aku nggak akan keluar sebelum Mas Aryo kembali ke rumah, balas Ari. Aryo pun segera meraih sepedanya sendiri dari samping rumah dan mengayunkan dengan cepat untuk menyusul Arumi. Perasaannya semakin tidak enak, terutama karena ia ingat betul jalan mana yang saja yang harus dihindari saat malam hari. Arumi mengayuh sepedanya dengan santai seperti biasa. Keadaan di luar sangat itu
sudah sangat sepi. Sama sekali tidak sama seperti 5 tahun lalu. Entah kenapa semua orang tampaknya memilih untuk tidak keluar rumah saat malam. Padahal dulu orang-orang di desa Gerobokan sering sekali berada di luar rumah atau sekedar bersantai di halaman rumah masing-masing. Selepas sholat maghrib, hal itu membuat Arumi teringat dengan pesan yang hampir disampaikan oleh Bu Sumi tadi pagi. Sekarang ia malah menjadi penasaran kembali dengan hal itu. Ketika Arumi melewati jalan lurus yang memiliki jalan kecil di bagian kiri, ia tidak sengaja melirik ke jalan itu dan melihat sosok anak kecil yang tengah berjalan menuju ke arah kebun kosong. Kebun kosong itu memang selalu gelap saat malam, jadi jelas saja Arumi langsung khawatir terhadap anak kecil itu dan segera menghentikan laju sepedanya. "Dek, jangan ke sana malam-malam, gelap, Dek." Arumi berusaha memanggilnya. Anak kecil itu sama sekali tidak terbalik, membuat Arumi merasa kalau dia tidak mendengar panggilan barusan. Ia segera meninggalkan sepedanya di pinggir jalan, lalu berusaha menyusul anak kecil itu menuju ke arah kebun kosong. "Dek, ayo sini, biar kakak antar kamu pulang. Jangan pergi ke kebun kosong malam-malam, nanti kamu kenapa-napa," panggil Arumi sekali lagi. Arumi terus melangkah maju untuk menyusul anak kecil itu sampai benar-benar masuk ke kebun kosong yang gelap. Tak berapa lama kemudian, anak kecil itu mendadak berhenti dan berbalik ke arah Arumi. Arumi bisa menatapnya dengan jelas meski keadaan saat itu sangat gelap. Ia berjalan mendekat dan menyentuh tubuh anak kecil itu dengan lembut. "Nama kamu siapa, Dek? Kenapa kamu kesini malam-malam?" tanya Arumi lebih lembut daripada saat dirinya berusaha memanggil anak kecil tersebut. Anak kecil itu terasa sangat dingin bagi Arumi. Warna kulitnya pun sangat pucat, seakan dia tidak ada darah yang mengalir di bawah kulit anak itu. Kedua kaki anak itu tidak terlihat jelas di mata Arumi. Ia hanya bisa melihat bagian lutut sampai betis saja. Namun meski tak terlihat dengan jelas, ia yakin kalau kaki anak itu sangat kotor karena banyak bekas tanah yang mengering dari betis hingga lututnya. "Kak, tolong aku, Kak," lirih anak itu. "Tolong? Kamu butuh pertolongan apa, Dek?" Arumi kini mulai penasaran. "Ada yang mencuri aku, Kak. Tolong temukan aku," jawab anak itu. "Hah? Maksudmu bagaimana, Dek? Coba ulangi," pinta Arumi. "Rumi, kamu di mana, Rumi?" Arumi pun seketika berbalik saat mendengar namanya dipanggil oleh seseorang. Ia kenal betul suara itu dan tidak merasa asing sama sekali. "Mas Aryo, aku di sini," balas Arumi. Arumi kembali berbalik untuk menatap anak kecil tadi, namun ternyata anak kecil itu sudah tidak ada di tempatnya. Hanya kegelapan yang kini ada di sekeliling Arumi. "Dek, kamu di mana? Dek, sini, kakak antar kamu pulang," panggil Arumi. Aryo tiba di tempat Arumi berada tak lama kemudian. Nafas pria itu tampak memburu dan wajahnya sangat cemas. Mas Aryo kenapa? Mas habis lari-lari?" tanya Arumi benar-benar masih setengah biasanya. "Ayo pergi dari sini, Rumi. Keadaan ini tak aman," acak Aryo tanpa menjawab pertanyaan dari Arumi. Aryo pun segera meraih tangan Arumi dan menggenggamnya dengan erat. "Tapi Mas, tadi ada..." "Aku tahu apa yang kamu lihat, Rumi," potong Aryo dengan cepat. Tatapan mata Aryo bertemu dengan tatapan mata Arumi dari jarak yang begitu dekat. "Aku tahu kalau kamu melihat anak kecil itu
dari jalan depan sana. Dia bukan manusia, Rumi. Jadi, sebaiknya ayo kita pergi dari sini sekarang juga, bisik Aryo. Seakan tidak ingin ada yang mendengar apa yang baru saja dia ucapkan. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.